Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya, alhamdulillah tadi istri aku pemeriksaannya berjalan lancar. Kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin edar dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin selengkapnya boleh dengan Bapak Biring dan tim kita. Aku lupa karena yang ditanya istri aku. Adalah. Ya udah, nanti kami jawab ya. Nanti biar Bang Biring aja yang jawab. Oke. Karena kita baru pulang kerja langsung ke sini jadi lumayan capek. Tadi sebenarnya sore kita datang, cuma kita buka dulu. Kebetulan saya puasa, jadi buka puasa dulu baru ke sini. Ya. Boleh dilanjut dengan Bang Giring. Dilanjut sama Bang Giring. Ya. Jadi gini kita awali dulu ya. Dari kemarin saya dengar dari media sosial ini, Dr. Reza dipanggil ya. Ini kesalahan ya. Mungkin yang menyebutkan itu terlalu banyak baca buku, jadi dia itu bersalahan ngomongnya. Ini bukan dipanggil, ini undangan klarifikasi. Bedanya undangan klarifikasi, kalau dalam undangan klarifikasi itu kepada yang terhormat Dr. Reza. Itu kalau undangan. Kalau panggilan, saudara ini silakan datang untuk diperiksa. Itu panggilan. Jadi harus ada bedanya panggilan dengan undangan ya. Dalam hal ini dia masih lidik. Ya, masih lidik itu adalah awal daripada pemeriksaan atas laporan polisi ya. Di lidik inilah nanti dilihat apakah yang dilaporkan itu adalah suatu tindak pidana. Kalau memang tindak pidana, naik ke penyidikan, jadi sidik. Di tingkat sidik lah ditentukan, dicari lagi siapa pelakunya. Itu ada tahap-tahapannya ya. Dalam hal ini setelah kita menghadap penyidik tadinya, diminta semua data-data untuk dilengkapi dan kita lengkapi, seperti data legalitas Dr. Reza. Kita lengkapi legalitasnya. Diminta lagi legalitas daripada klinik-klinik yang ada, itu ada 8 klinik ya. Legalitasnya semua ada 8 klinik. Kemudian legalitas daripada produk semua diperiksa, itu juga legalitasnya lengkap ya. Ada NA ya, NA itu BPOM-nya, ada izin edarnya ya, ingredients-nya semua jelas ya, sehingga tidak ada yang menyimpang dari ingredients-nya, dan sesuai dengan tidak ada over claim itu tidak ada. Zat-zat berbahaya juga tidak ada karena BPOM sudah memeriksa dengan teliti ya, komposisinya itu juga sudah diperiksa dengan teliti. Itu kan ada variabelnya, ada tidak persis sama tapi ada angka yang variabel, bisa naik turun sedikit-sedikit, itu ada. BPOM sudah periksa semua. Jadi legalitas daripada Dr. Reza, legalitas daripada klinik, legalitas daripada produk semua sudah kami sampaikan dan semuanya lengkap. Ya, itu untuk pemeriksaan hari ini. Laporan siapa, Pak? Yang mana? Iya. Atas laporan. Ya, Bang Biru. Jadi kalau tadi setelah diperiksa klien kita ya, kita sudah mengetahui ini atas laporan rekan sejawat kami juga ya, Fahmi Bahmid ya, seperti itu. Tetapi setelah kita pertanyakan kepada penyidik, beliau katanya dikuasakan oleh 4 orang ya. Jadi kemudian tadi klien kami itu diberikan pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan ya. Lalu itu hanya sebatas yang mengarah kepada soal legalitas daripada produk lain kami. Jadi itu ada 6 produk yang dilaporkan terkait apa yang disampaikan oleh penyidik tadi. Kami sudah menyerahkan keseluruhan dokumennya. Aneh ya. Jadi
ada laporan yang kemudian dituduhkan katanya tidak mempunyai izin edar, tapi kami dapat membuktikan bahwa hari ini keseluruhan produk yang dilaporkan itu lengkap kami bawa dokumennya. Ya, jadi kalau kemudian ada ya yang terus mencari-cari kelemahan, kesalahan klien kami, teruskanlah, nggak apa-apa. Hukum akan berjalan, tetapi banyak-banyak berdoalah ya. Karena hati-hati, karena kita kan sudah tua seperti itu. Jadi saya harap ya kawan-kawan ya dari media, masyarakat juga dapat menyampaikan bahwa hari ini kami hadir hanya sebatas untuk klarifikasi. Jadi kalau tadi saya bilang belum ada panggilan resmi, memang belum ada. Ini undangan, itu beda gitu loh. Jadi tolong dipahami lah gitu ya. Kami diundang untuk mengklarifikasi dan kami berikan keseluruhan dokumen terhadap produk klien kami. Tidak ada yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Peraturan PPM nomor 21 tahun 2002. Clear ya? Oke? Bang, Ya. berarti ini laporannya atas nama Bang Fahmi Bangit sendiri atau diwakilkan dari kita Mizrahi ke Fahmi Bangit? Kalau menurut penyidik ini ada 4 orang ya, 4 orang menguasakan kepada rekan sejawat kami Fahmi Bahmid ya. Jadi kemudian sebenarnya ini laporannya ini dari Bareskrim. Ya kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya ya. Jadi ya sudahlah kalau terus mencari kesalahan apa ya modus ya seperti Ya, itu. jadi modus. Untuk menghentikan proses laporan klien kami di cyber, terus saja lah. Kami akan berjuang untuk mempertahankan klien kami. Seperti itu. 4 orang itu datanya mana Bang? Ya. Itu udah masuk materi pokok perkara ya. Nanti biar humas ya yang menyampaikan Itu itu yang ya. lebih jelas tadi penyidik yang bisa menyampaikan Ya. nama-namanya. Cuman yang pasti dari pihak Dr. Reza adalah dari pihak kami adalah kami hanya membuktikan semuanya legalitasnya ada. Jadi supaya janganlah Dr. Reza ini dipojok-pojokkan seperti ini. Karena walaupun dipojokkan seperti apa, kebenaran itu akan muncul. Dibuktikan dengan legalitasnya lengkap. Berarti kalau lengkap dokumennya semua, khususnya dari BPOM, ya BPOM yang punya hak maksimal tentang produk kosmetik, ya BPOM yang paling berhak. Kalau BPOM sudah mengatakan legalitasnya bagus semua, NA-nya sudah ada, jangan lagi dicari-cari siapa-siapa yang dibilang mukanya cacat atau apa. Iya. Ya, sebab yang paling utama itu kalau misalnya dikatakan produknya Dr. Reza itu jelek atau tidak bagus atau ada merkura apa segala macam, saya juga nggak terlalu jelas ya. Seharusnya orang yang terkena imbas daripada yang jelek ini itu harus diperiksa. Bawalah ke dokter kulit, minta keterangan dokter kulit. Ini kami periksa, muka ini rusaknya akibat ini. Ya, jelas. Jadi waktu dibawa ke penyidik, ke polisi, ini loh dokter kulit ini mengatakan mukanya si A, si B ini akibat daripada apa, timbul ini. Ya, jadi tidak bisa hanya katanya si A mukanya rusak, si B rusak, si C, si D sampai si Z semuanya rusak mukanya. Tapi kenapa dia rusak tidak dibuktikan. Bawalah keterangan dokter. Jadi kalau kita misalnya selalu lah kalau kita sakit kan ke dokter. Izin kerja juga gitu kan. Saya izin bos 2 hari sakit. Perusahaan kan juga tanya, mana buktinya kamu sakit kan begitu kan? Ini surat dokternya saya sakit. Ya, berarti kamu izin sakit. Sama halnya seperti ini. Kalau dia bilang mukanya cacat akibat kosmetik ini, pergilah ke dokter kulit. Diperiksalah semua. Oh ya, kulitnya ini rusak karena ini. Sampai detik ini kita nggak ada dokumen kedokteran yang mengatakan itu muka betul-betul apa rusak apa nggak tahu. Apa hanya katanya saja. Ya kalau nggak ada bukti kan berarti katanya. Begitu ya. Satu lagi tambahan ya, yang agak kami harus sampaikan dengan tegas ya. Bahwa tadi penyelidik memperlihatkan kepada kami kapan dibeli dan kemudian memperlihatkan kepada kami produk yang dibeli. Belinya tahun berapa? 15 Maret 2023. Bentar dulu, itu belinya tahun berapa? Produknya tahun berapa? Ngerti ya? Ya, membeli tahun ini dikasih produk tahun ini. Lah, janganlah. Kalau mau cari kesalahan yang akurat dong. Ya, jadi ketahuan banget lah, ya. Jadi ya saya nggak mau terlampau jauh komentar.
yang pada prinsipnya adalah klien kami itu dari awal kami sampaikan sejak Februari, kalau ada klien kami mendistribusikan zat yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar, buktikan dan laporkan. Dan setelah kami tadi memberikan klarifikasi, aneh bin ajaib, ya, peliknya tahun berapa, produknya yang dilampirkan buktinya tahun berapa, saya nggak tahu. Ya, nanti biarlah penyelidik melalui proses penyelidikannya akan menyampaikan kepada rekan-rekan ya. Seperti itu. Oke ya? Nah, kami kan sudah jelaskan, kalau yang bersalah bersalahlah, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sudah bersalah, ya lakukanlah upaya-upaya hukum untuk memperingan. Jangan mencari kesalahan pulang-pulang yang lain gitu loh. Jadi apa ya, nanti capek sendiri gitu loh. Lebih bagus kita berjalan dengan baik-baik aja lah ya. Ya, jadi sebentar lagi persidangan. Nah, kita buktikan apakah memang laporan klien kami itu di Cyber Polda Metro Jaya itu benar atau tidak. Nah, nanti ini penyelidik akan menyampaikan ya dalam proses penyelidikannya. Tapi yang pasti kami belum dipanggil, masih diundang. Ya, harus dibedakan itu, ini klarifikasi ya, seperti itu ya. Oke. Bang, persiapan sidang mediasi nanti gimana Bang? Mungkin katanya dokter Reza bakal datang kalau Niki sendiri dihadirkan Bang. Ya, kalau sulit nggak sih Bang Niki dihadirkan? Kalau persiapan kami yang pasti adalah pakai jas ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Niki Mirjani, ini kita Mirjani, ya tanya PH-nya dong, kuasa hukumnya. Ya biar dia berupaya untuk menghadirkan kliennya. Kalau kami ya menghadirkan klien kami seperti itu. Ya. Tapi benar Bang, dokter Reza bakal datang. Yang ada di rutan itu Kalau- untuk dihadirkan ke persidangan seperti apa sih Bang? Ya, tanya. Apa sedikit rumit atau Ada upaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak jaksa. Ya, persoalan apakah itu kemudian dikabulkan oleh jaksa, ini kan sekarang kewenangan jaksa ya, dominus litis ya. Jadi biarlah dia yang menjawab, jangan kami. Nanti kami jawab nanti salah lagi. Ya seperti itu ya. Oke? Ya itu ada aja sih yang dikasih izin itu. Hal-hal yang sangat penting. Misalnya ada keluarga yang kemalangan, duka cita, itu dikasih izin. Itu juga paling sebentar, hanya melihat sebentar. Adalah beberapa yang dikasih izin. Nah, untuk hal ini kita nggak tahu lah apa dikasih izin. Itu biarlah usaha kuasa hukum mereka nanti yang berusaha untuk itu. Oke? Bang, ya kasusnya Wan Prestasi gimana Bang? Ya kasuhan prestasi ini ya apa ya, lama-lama saya ditanya gini semakin lucu gitu. Kayaknya apa, saya disuruh ngajar mahasiswa semester 5 di media gitu loh. Ya udahlah, pada prinsipnya Wan Prestasi itu kami anggap itu adalah obscaliber dan lemah. Ya saya pastikan. Kenapa? Kami juga di kampung ini menangani satu buah koperasi ya, Cinta Kasih itu di wilayah 3 kabupaten. Nggak pernah seperti ini Wan Prestasinya ya. Tapi selalu kami memenuhi ajas formilnya, kemudian itu akan dikabulkan majelis hakim. Kalau nggak terpenuhi, yakinlah ya. Saya yakin itu tidak akan dikabulkan majelis. Bang, Seperti itu. berarti kalau Nikinya nggak hadir, dokter Reza juga akan hadir persidangan, hanya diwakili oleh. Nah, ini ahlinya soal kehadiran. Iya, jadi kalau ini kita sama Mail nggak datang, Dr. Reza, Dr. Mufid datang. Lantas Dr. Reza sama Dr. Mufid ngomong sama tembok. Ya kan nggak mungkin kan? Lebih bagusnya nggak usah datang daripada dia nanti ngomong sama tembok, bagusnya nggak usah datang gitu kan. Ya. Audio Jungle.